Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat yang harus senantiasa kita jaga, nikmat yang harus senantiasa kita pelihara, jangan sampai lepas dalam diri kita, yakni nikmatul iman wal Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut tadi, di siang hari ini kembali sama-sama kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, duduk bersimpuh di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami' Darun Naim. Besar harapan semoga amal ibadah baik yang telah atau yang belum kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutib mengajak pada diri sendiri dan jamaah pada khususnya dan jamaah pada umumnya, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di balik alasan berdoa, kenapa kita mesti berdoa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah satu kondisi satu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Sesuai dengan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada satu kejadian pun di dunia ini yang terlepas dari hukum kausalitas atau sebab akibat. Baik kehidupan manusia biasa ataupun kehidupan para nabi serta kehidupan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah ke Madinah, beliau tetap mengatur siasat agar sampai ke Madinah dengan aman, seperti cara mengecoh musuh, mempersiapkan perbekalan dalam perjalanan, dan menyewa pemandu jalan hingga ke Madinah. Padahal secara akal sehat kita pikir, tanpa mengatur siasat pun Nabi kita dijamin sampai ke Madinah dengan aman, pasti sampai. Karena ini perintah Allah. Atas dasar itu, yang menentukan masa depan kita, sengsara atau bahagia, adalah diri kita sendiri. Tergantung persiapan dan langkah-langkah ke depan yang kita ambil. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dikerjakan untuk masa depan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usaha seseorang menentukan kehidupan atau kesengsaraan di masa depan, namun kekuatan usaha dan materi tidak dapat diandalkan 100%. Kekuatan usaha dan materi yang dimiliki manusia sangat terbatas. Banyak peristiwa yang terjadi di luar kuasa manusia, seperti bencana alam, musibah, dan perlakuan orang yang tidak senang untuk menghalangi keberhasilan orang lain. Keterbatasan inilah yang seharusnya mendorong manusia untuk menyeimbangkan antara usaha dan doa dengan berserah diri, bertakwa kepada Allah SWT, memohon bantuan. Sebagai contoh pentingnya peranan doa setelah usaha sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terlihat tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai mengatur taktik perang Badar, beliau berdoa agar umat Islam menang dalam perang tersebut, karena perang tersebut menentukan masa depan agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memanjatkan doa ke Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara menerjemahkan rukun Islam pertama dalam kehidupan sehari-hari, dengan ungkapan bahwa manusia lemah, manusia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala problematika kehidupan, dan hanya Allah tempat manusia menggantungkan segala sesuatu. Rasulullah pernah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari segala ibadah. Usaha yang dilakukan tanpa doa seakan-akan menjadikan manusia sombong dan tidak butuh bantuan Allah. Sebaliknya, doa yang dipanjatkan tanpa usaha seolah merupakan pekerjaan mustahil, karena langit selamanya tidak akan menurunkan hujan emas, tetapi air yang membutuhkan usaha kita untuk diubah menjadi emas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang menyeimbangkan antara doa dan usaha tidak akan putus asa, stres, atau melakukan perbuatan yang membahayakan diri jika usahanya mengalami kegagalan. Putus asa adalah perilaku orang kafir, dan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT tidak lepas dari hikmah dan untuk kemaslahatan makhluk. Orang yang menyeimbangkan antara doa dan usaha tidak akan sombong dan merasa hebat jika usahanya berhasil, sebagaimana yang telah direncanakan, karena ia menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meski jelas begitu besar peran doa dalam usaha manusia, namun masih ada orang yang enggan untuk berdoa, memohon pada Allah SWT tatkala mendapatkan kesusahan atau tatkala mengharap sesuatu. Mungkin ada yang berpikir, kalau memang sudah menjadi ketentuan Allah pada zaman azali, tanpa berdoa pun sudah pasti akan terjadi dan tidak dapat kita hindarkan. Dengan demikian, tidak ada manfaatnya berdoa, memohon pada Allah, atau dalam kata lain, doa tidak dapat mengubah ketentuan Allah. Alasan seperti ini adalah lagu lama yang didendangkan kembali. Imam Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah memberikan jawaban tersebut dengan alasan, dengan mengatakan doa dapat mengubah qada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis Rasul, la yarudul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang dapat menentang qada kecuali doa. Oleh karenanya kita berusaha sambil berdoa, berdoa sambil usaha. Jangan sampai kita cuma berdoa doang, ya, nggak usaha. Langit tidak menurunkan hujan emas, tidak mungkin. Hujan diturunkan air dari langit, bukan emas. Kita yang merubahnya. Bagaimana menjadi emas? Ya, dengan kita menanam pohon-pohonan, berbuah lalu kita jual, kumpulkan uangnya jadi emas begitu. Dulu pernah terjadi itu di Banten begitu ya. Ada seorang puasa lama-lama, bertahun-tahun dia puasa. Ya,
Karena cuma puasa doang, sholat enggak ada hasilnya, cuma lapar doang. Ya, kenapa? Karena enggak pakai ilmu. Segala sesuatu apapun harus kita dengan ilmu. Kita tanya sama guru bagaimana caranya. Begitu juga berdoa, jangan asal berdoa doang. Rabbana atina, ini gimana caranya? Enggak wudu, enggak apa. Ya, kadang orang salah. Banyak melakukan perbuatan yang sunnah tapi yang wajib enggak dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.